Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Rahma Livia dengan NIM 245150301111116 dari kelas B akan mempresentasikan permasalahan yang telah saya angkat dan implementasi kode program yang telah saya buat. Di sini saya mengambil sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penghitung kalori makanan. Latar belakang yang mendasari permasalahan yang saya ambil ini adalah banyak orang saat ini mulai sadar akan pentingnya gaya hidup sehat, baik untuk menurunkan berat badan, menjaga kebugaran, maupun menghindari penyakit seperti obesitas, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan adalah dengan mengontrol asupan kalori. Namun, masih banyak orang yang tidak mengetahui berapa kalori yang sedang terkandung dalam makanan yang mereka konsumsi, sehingga mereka seringkali lupa atau tidak sempat mencatat apa saja yang telah dimakan dalam satu harinya. Akibatnya mereka tidak tahu apakah total kalori itu masih dalam batas wajar ataupun sudah melebihi batasnya. Ketidaktahuan ini bisa berdampak pada ketidakseimbangan pola makan dan beresiko bagi kesehatan dalam jangka panjang. Lalu tujuan dari permasalahan yang saya angkat adalah untuk melakukan pencatatan dan perhitungan kalori dari setiap makanan yang dikonsumsi agar pengguna dapat lebih sadar terhadap apa yang dimakan, sekaligus mendukung penerapan gaya hidup sehat secara sederhana dan teratur. Lalu berikutnya adalah algoritma dari permasalahan ini dapat diawali dengan menyiapkan data atau inisialisasi data. Jadi kita harus menyiapkan daftar makanan dalam bentuk database. Masing-masing memiliki nama, jumlah kalori, dan nilai gizinya. Data ini bersifat statis dan dapat disiapkan di awal program. Lalu yang kedua adalah input dari pengguna. Pengguna ini diminta untuk memasukkan jumlah makanan yang dikonsumsi dalam tiap harinya. Lalu adalah batas maksimal kalori yang boleh dikonsumsi hari ini. Lalu pengguna juga akan memasukkan nama-nama makanan satu persatu, dan nama tersebut akan diubah menjadi huruf kecil semua agar dapat mencocokkan dengan database di program. Lalu jika makanannya sudah ditemukan dalam database, maka dia akan disimpan untuk diproses. Tetapi jika tidak ada, maka akan ditampilkan pesan tidak ditemukan. Lalu yang ketiga adalah pemrosesan dengan dynamic programming. Kita dapat membentuk sebuah tabel dynamic programming yang berukuran jumlah makanan ditambah 1 dikalikan batas kalori ditambahkan 1. Untuk setiap makanan I dan kapasitas kalori J itu akan dihitung jika kalori makanan I kurang dari sama dengan J, maka dynamic programming IJ ini sama dengan maksimum antara tidak diambil makanan. Jadi dia akan setiap iterasinya dikurangi 1. Kalau dia diambil, maka iterasinya dikurangi 1 dan J-nya itu dikurangi oleh kalori ditambahkan oleh gizi. Lalu jika kalori makanannya I lebih dari J, maka dynamic programming IJ-nya itu sama dengan I dikurang I dikurang 1, dan dia tidak bisa diambil oleh makanan tersebut. Lalu untuk output dari program ini, dia akan diproses dan nilai optimalnya itu ada di dynamic program and batas kalori. Lalu nilai ini akan menunjukkan total gizi maksimum yang bisa diperoleh tanpa melebihi batas kalori.
Lalu berikutnya adalah telusuri makanan yang telah dipilih. Jadi program ini akan menelusuri dari dynamic programming yang n batas kalori itu ditelusuri mundur untuk melihat makanan mana saja yang telah dipilih. Lalu jika DPIJ-nya itu tidak sama dengan I kurang 1, maka makanan itu akan dipilih. Lalu kita akan menyimpan semua makanan terpilih dalam daftar hasil. Lalu ketika menampilkan hasil itu, jika tidak ada makanan yang terpilih, maka dia akan menampilkan pesan bahwa tidak ada makanan yang sesuai. Jika dia ada, maka akan menampilkan daftar makanan yang sebaiknya dikonsumsi, lalu diurutkan dari kalori yang terkecil. Lalu program ini juga akan menampilkan waktu eksekusinya. Nah, untuk metode yang saya gunakan itu adalah metode dynamic programming. Karena permasalahan ini termasuk ke dalam kategori optimasi, di mana kita harus memilih kombinasi makanan yang menghasilkan total kalori yang tidak melebihi batas harian, namun tetap memberikan manfaat atau nilai terbaik. Dari masalah ini itu memiliki karakteristik submasalah yang tumpang tindih, sehingga terdapat banyak perhitungan yang berulang jika dilakukan secara rekursif ataupun brute force. Dalam permasalahan ini, keputusan untuk memasukkan atau tidak memasukkan suatu makanan akan mempengaruhi solusi dari kombinasi lainnya, sehingga membutuhkan pendekatan yang mampu menyimpan dan memanfaatkan hasil perhitungan sebelumnya. Alasan menggunakan dynamic programming itu sendiri adalah karena dia menggunakan teknik penyimpanan hasil perhitungan submasalah ke dalam sebuah tabel yang dimemorisasi, sehingga setiap submasalah hanya akan dihitung sekali. Hal ini akan mengurangi jumlah operasi yang akan diperlukan dan membuat program jauh lebih efisien. Selain itu, metode ini mampu memberikan solusi karena dapat mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi tanpa harus mengulang perhitungan yang sama. Penyelesaian permasalahan ini sangat cocok menggunakan metode dynamic programming, terutama ketika jumlah makanan banyak dan batas kalori besar. Nah, untuk selanjutnya saya akan demonstrasi dari kode yang saya buat. Sebelum saya mendemonstrasi, saya akan menjelaskan apa saja isi dari program saya. Yang pertama ini adalah library. Library yang saya gunakan adalah IOStream, vector, unorder map. Ini untuk hash table. Lalu ada string, chrono. Chrono ini untuk mengukur waktu. Lalu ada algorithm dan using namespace std dan using namespace chrono. Lalu selanjutnya adalah struct dari nama makanan. Struct ini akan menyimpan informasi makanan dari 3 variabel yang telah saya buat, yakni nama, kalori, dan gizi. Lalu berikutnya adalah string to lowercase, string str, transform str begin, str end, str begin to lower, return str. Fungsi ini untuk mengubah semua huruf dalam string menjadi huruf kecil agar pencarian nama makanan lebih konsisten dan tidak ada menimbulkan error ataupun ketidakcocokan. Lalu berikutnya adalah pada in main-nya. Pada in main-nya ini ada unorder map
kurang dari string, makanan lebih dari database. Ini berfungsi untuk menyimpan data makanan dan minuman seperti nasi, ayam goreng, dan lain-lain dengan kalori dan gizinya. Lalu pada fungsi jumlah makanan, batas kalori sampai in ignore, dia ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah makanan dan batas maksimal kalori harian. Untuk in ignore sendiri ini digunakan untuk get line selanjutnya bisa berjalan dengan baik dengan mengabaikan slash n dari sisa input sebelumnya. Lalu untuk vektor makanan, daftar sampai cout data untuk ini dia fungsi loop untuk memasukkan nama-nama makanan, lalu nama tersebut akan diubah ke huruf kecil, kemudian dicocokkan dengan database. Lalu jika ditemukan, maka data itu akan disimpan ke vektor ini. Dia akan disimpan ke vektor daftar. Jika tidak ditemukan, maka dia akan muncul pesan jika data tidak ditemukan. Lalu berikutnya adalah ada fungsi auto start sama dengan high resolution clock. Ini berfungsi untuk menyimpan waktu saat proses pencarian makanan optimal dimulai. Lalu yang berikutnya adalah program dynamic programming yang saya gunakan. Kedua baris ini memiliki makna, dan ini adalah jumlah makanan valid yang ditemukan. Lalu DPIJ ini untuk menyimpan gizi maksimum yang bisa diperoleh dari makanan ke 1 sampai ke I dengan batas kalori J. Lalu perulangan ini itu adalah implementasi dari algoritma knapsack yang bertujuan untuk memilih kombinasi makanan agar gizi maksimum tanpa melebihi batas kalori. Lalu jika makanan ke I bisa masuk ke kapasitas J, maka kita akan memilih maksimal antara ambil atau tidak ambil. Lalu cout ini untuk menampilkan gizi tertinggi yang bisa diperoleh tanpa melewati batas kalori. Lalu berikutnya adalah melacak makanan yang akan dipilih. Fungsi ini akan melacak kembali makanan mana yang akan dipilih menggunakan backtracking dari tabel dynamic programming. Jika nilai dynamic programming berubah dari baris sebelumnya, berarti makanan tersebut akan dipilih. Lalu fungsi if sampai cout ini dia menunjukkan jika tidak ada makanan yang masuk dalam batas kalori, maka dia akan memberi pesan. Jika ada, maka dia akan menampilkan daftar makanan yang akan dipilih, lalu diurutkan berdasarkan kalori terkecil. Ini bisa menunjukkan dia itu lebih sehat atau menghemat ruang kalori. Lalu yang terakhir adalah auto stop sampai cout ini. Dia berfungsi untuk mengukur waktu eksekusi proses optimasi dan menampilkannya dalam satuan mikrodetik. Berikutnya saya akan mencoba untuk running. Nah, kita akan memasukkan jumlah makanan yang akan dikonsumsi. Misal saya akan memasukkan 5, lalu dengan batas kalorinya 2000, dan nama makanannya sesuai yang ada di database. Ada nasi, roti, telur, ikan,
susu. Nah, dia akan mengeluarkan output dari total gizi yang telah diinputkan, dari makanan yang diinputkan, lalu akan mengurutkan kalori mana yang paling kecil dan kalori mana yang terbesar. Dan dia akan mengeluarkan waktu eksekusinya. Nah, dari hasil eksekusinya, saya mendapatkan data. Oh, maaf. Sebelumnya, dari kode program itu, saya sudah menganalisis kompleksitas waktu kode program, yakni pada pemrosesan itu ada fungsi for i sama dengan 0 to m min 1 itu memiliki kompleksitas m, lalu getLine ini memiliki kompleksitas 1, database-nya ini 1, dan daftar push ini 1. Kenapa pada for ini dituliskan M? Karena semisal dia menginput 5 makanan, berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Dalam setiap iterasi, maka dia akan menerima input string, lalu mengubah ke huruf kecil, mencari dari database, lalu memasukkan ke daftar jika cocok. Nah, jika seluruh loop ini tergantung pada banyak makanan yang dimasukkan oleh user, jadi dia bisa disimbolkan dengan M, karena di sini M min 1. Lalu total kompleksitas dari pemrosesan ini adalah OM. Lalu berikutnya adalah inisialisasi tabel dynamic programming. Dia memiliki kompleksitas n plus 1 dikali c plus 1, sehingga kompleksitasnya adalah n kali c. Lalu pada perhitungan dynamic programming, dia memiliki perulangan for i sama dengan 1 to n, jadi dia kompleksitasnya adalah n. For j sama dengan 0 to c, dia berarti kompleksitasnya c. Lalu if kalori i kurang dari sama dengan j itu memiliki kompleksitas 1, dpij sama dengan max ini 1, lalu dpij sama dengan dpi min 1j ini juga memiliki kompleksitas 1, sehingga total kompleksitas yang didapat adalah sigma dengan batas atas n dan batas bawah i sama dengan 1 yang memiliki sigma lagi di dalamnya, dengan batas bawah j sama dengan 0 dan batas atas c yang memiliki konstanta 1, sehingga n dikali c tambah 1 itu menghasilkan kompleksitas n dikali c. Lalu untuk kompleksitas di backtracking solusi ini, dia juga memiliki perulangan, sehingga dia kompleksitasnya n. Lalu di if, dia memiliki kompleksitas 1, lalu di makanan terpilih ini juga 1, dan w kalori ini juga 1, sehingga total kompleksitasnya adalah n. Lalu berikutnya adalah sorti makanan. Dia menjadi n log n, sehingga total kompleksitasnya adalah n log n. Lalu untuk outputnya itu dia n, sehingga total kompleksitasnya adalah n.
Sehingga total kompleksitas dari semua program yang telah saya buat itu adalah N dikali C. Lalu dari hasil eksekusi yang telah saya coba, itu saya mencoba 5 input yang memiliki waktu eksekusi yang berbeda-beda. Nah, dari tabel ini saya bisa membuat grafik seperti ini, sehingga saat jumlah makanan atau minuman bertambah 1 hingga 5, waktu yang dibutuhkan program untuk mengeksekusi waktu yang dibutuhkan untuk program mengeksekusi proses perhitungan optimalisasi gizi pun meningkat. Pada data N sama dengan 1, maka waktu eksekusinya hanya sekitar 60 mikrodetik. Ketika N meningkat menjadi 2, waktu juga akan naik menjadi 85 mikrodetik dan terus bertambah menjadi 143 detik saat N sama dengan 3. Lalu pada saat N sama dengan 4, dia menjadi 198 mikrodetik. Namun, dia terjadi kenaikan yang signifikan ketika N mencapai 5, yaitu waktu eksekusi melonjak menjadi 493 mikrodetik. Pola kenaikan waktu dari N sama dengan 1 ke N sama dengan 4 itu relatif stabil dan bisa dikatakan sejalan dengan kompleksitas waktu algoritma dynamic programming yang digunakan, yaitu N kali C, dengan C sebagai batas kalori yang diasumsikan tetap. Namun, pada N sama dengan 5, peningkatan waktu menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, karena lebih banyaknya kombinasi makanan yang harus diproses dan ditelusuri kembali untuk menemukan solusi yang optimal. Hal ini terjadi semakin parah karena terdapat proses tambahan, yaitu penyusunan ulang sorting daftar makanan yang terpilih yang memiliki kompleksitas N log N, sehingga dia overhead dari proses backtracking untuk menampilkan hasil. Dari pola ini dapat disimpulkan bahwa meskipun algoritma berjalan cukup efisien, di input kecil dia itu memiliki performa program yang akan menurun ketika dia menambahkan jumlah input yang lebih besar. Oleh karena itu, dia harus mempertimbangkan kembali jika N-nya itu lebih dari 50. Kesimpulan dari permasalahan yang saya ambil dan metode yang saya gunakan, waktu eksekusi program itu semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah makanan atau minuman yang diproses. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kompleksitas algoritma memiliki pengaruh terhadap performa sistem. Bahkan untuk jumlah input yang masih relatif kecil, dia itu juga memiliki pola eksekusi yang menunjukkan pertumbuhan nonlinear yang terlihat pada lonjakan pada saat jumlah makanan mencapai 5 dan menunjukkan adanya beban komputasi yang meningkat drastis akibat proses dynamic programming dan backtracking. Algoritma ini cukup efisien untuk input kecil, tetapi kinerjanya akan terus menurun jika input semakin besar. Oleh karena itu, untuk penggunaan skala besar perlu dilakukan optimasi atau pendekatan alternatif agar sistem tetap responsif dan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.